Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada topik masalah seperti pada judulnya, yaitu bagaimana cara mengedit atau membuat laporan SPJ BOP PAUD. Nah, di sini banyak sekali para bunda-bunda PAUD yang membuat laporan pertanggungjawaban bentuknya kurang bagus dan editingnya juga susah seandainya kita mengedit apalagi membuat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, saya akan jelaskan langkah demi langkah baik editing maupun membuatnya. Sebelumnya harus diyakinkan terlebih dahulu kertas yang kita pakai, mau pakai kertas A4 atau kuarto ataupun yang F4 ataupun bentuk folio. Nah, kalau mau memakai folio, yakinkan di Pick Setup, ini layout, Pick Setup, ini Pick Setup. Terus pilih paper, nih. Yakinkan kalau pakai folio, height atau tingginya itu sudah 33 cm cm. Seandainya bentuknya in, langsung aja tulis cm seperti ini, 33 cm. Jangan memakai legal. Ini legal, jangan memakai legal karena legal 35 cm yang akhirnya dia lebih panjang dari kertas folio. Nah, berarti kita di sini langsung saja ditulis pada height ini 33 cm. Berarti Pick Setup sekarang 33 cm. Nah, yang pertama adalah pembuatan judul. Untuk judul di home ini tebal. Nah, terus pemenggalan kalimatnya. Di sini pemenggalan kalimatnya jangan sampai terlihat janggal seperti ini, khusus dak berada di bawah ini. Nah, di sini pemenggalannya bisa penggunaan dana hibah, enter, yang bersumber dari lokasi khusus dak non fisik, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah, pemenggalannya dipercantik seperti ini. Penulisan untuk tanggal serta nomor lampiran hal, kemudian pada yang dituju ini. Kebanyakan mengetikannya secara langsung dengan membuat spasi antar satu paragraf, spasi seperti ini, ataupun dengan tabulasi. Akhirnya jika ada pergeseran, misalnya di sini Cilacap Desember 2020-nya dia turun seperti ini. Sebaiknya pembuatan hal-hal seperti ini kita mempergunakan tabel. Walaupun tidak bergaris, kita gunakan tabel sehingga titik duanya mudah untuk lurus. Begitu juga jika terjadi dua baris, paragrafnya juga akan lurus. Nah, caranya di sini untuk membuat nomor lampiran hal dengan tabel, kita sisipkan tabel, insert tabel di sini. Kita tentukan dulu berapa kolom. Berarti satu untuk menulis nomor lampiran halnya, kolom kedua untuk menuliskan titik dua, kolom ketiga menuliskan isinya, dan kolom keempat untuk menuliskan yang dituju, kalau memang yang dituju sejajar dengan nomor lampiran hal. Nah, berarti kita membuat tabel dengan isi 1, 2, 3, 4 kolom. Nah, di sini langsung insert, ini insert tabel. Nah, langsung aja 4 kolom seperti ini. Pertama kita menuliskan nomor lampiran hal. Kita atur barisnya, kita pepetkan karena untuk membuat titik 2. Mengatur lebar tabel bisa di sini, juga bisa di atas yang ini. Nah, bisa di atas. Tekan tabulasi, pindah ke sini, tekan titik 2. Jadi tidak perlu cermat pun, otomatis lurus. Baru kemudian di sebelahnya untuk menuliskan nomor lampiran hal isinya. Nah, di sini pemenggalan antar barisnya otomatis lurus karena berupa tabel. Begitu juga pengaturan jika kurang lebar ataupun terlalu lebar, bisa diatur dengan mudah soalnya mempergunakan tabel. Nah, ini masih banyak yang perlu diedit di sini. Di sini jarak baris tepinya itu jangan terlalu lebar. Ini terlalu lebar, berarti di layout. Ini layout, klik Pick Setup,
Ini back setup untuk mengatur margin sebelah kanan. Nah, margin. Nah, di sini right atau kanan itu 3 terlalu lebar, 3 cm dari tepi kanan itu terlalu lebar. Pilih 2 saja. Berarti 2 ataupun 2,5. Nah, ini 2 saja. Berarti nanti jadi lebih lebar. Nah, lebih lebar untuk menuliskan yang dituju. Nah, ini. Untuk kepadanya itu lazimnya itu tidak lurus dengan nomor tapi lurus dengan perihal. Nah, berarti di sini diturunkan seperti ini. Ini. Nah, tabel ini jika tidak bergaris berarti pada klik tabelnya seperti ini. Di home pilih tabel ini, nah, pilih no border. Ini. Pilih no border. Berarti tabel ini tabel yang tidak bergaris. Sedangkan garis titik-titik ini, garis strip-strip ini cuma garis bantu yang tidak muncul di cetakan. Di preview di layar juga bisa tidak dimunculkan. Caranya di sini pada tabel pilih view grid line, diklik. Nah, berarti tidak muncul garis bantunya. Untuk memunculkan kembali view grid line, diklik lagi. Berarti cuma on off saja. Nah, begitu juga untuk menuliskan Cilacapnya. Di sini tinggal tuliskan tanggalnya. Nah, kalau ternyata turun berarti ini yang dipersempit ke sini, mungkin terpaksa tetap harus 3 baris seperti ini. Nah, ini berarti ini kurang ke sini. Nah, seperti itu. Nah, jika kita mau membuat garis bawah untuk perihalnya, kita tekan sorot, tekan underline. Nah, ini ditekan underline. Sedangkan jika kita menginginkan garisnya sampai ke tepi sebelah sini, sampai ke tepi, nah, caranya di sini tekan tabulasi seperti ini. Tab ditekan dengan mengklik bagian ruler yang atas. Terus berhubung tabel ini tekan kontrol tab, kontrol tabulasi. Soalnya kalau ditekan tabulasi saja, tab saja, dia itu meloncat ke tabel atau kolom berikutnya. Berarti tekan C, kontrol tabulasi. Kontrol tabulasi agar dia lurus dengan tabulasi, nah, yang sudah disesuaikan dengan baris terakhir atau huruf terakhir dari kolom atasnya, karena baris terakhirnya lebih pendek. Kemudian di sini untuk penulisan suratnya saya kira tidak ada masalah. Lah, kemudian untuk tanda tangan. Problem tanda tangan sering para pengetik itu meluruskan senternya dengan cara manual. Nah, di sini manual, akhirnya tidak lurus ataupun sulit untuk membuat center. Nah, di sini problemnya sebetulnya sama. Kita mempergunakan tabel. Kita enter saja seperti ini. Walaupun cuma berisi 1, biasanya tanda tangan berisi 2, yang satu yang membuat, yang satu mengetahui. Tapi kalau walaupun berisi 1, kita sisipkan saja tabel yang berisi insert tabel 2 kolom. 2 kolom seperti ini. Disinilah kita menuliskan tanda tangan. Nah, di sini hormat kami. Nah, inilah. Sedangkan kalau mau membuat center tinggal diblok saja tabelnya dengan membuat tanda panah seperti ini. Pembuatan center, saya home ini. Nah, dia center dengan sendirinya. Seandainya kita mau menuliskan mengetahui, kita tinggal tuliskan saja. Begitu juga problemnya sama untuk membuat centernya, center. Nah, jadi bukan dengan spasi-spasi seperti ini. Soalnya perataan centeringnya itu sulit kalau dengan spasi. Nah, agar tidak muncul garisnya, pilih di border, pilih no border. Pilih no border, nah, seperti ini. Jadi tidak bergaris.
untuk kop surat itu jangan terlalu mepet ke atas, tapi juga jangan terlalu turun. Berarti sebaiknya saya pick setup di sini, layout, pick setup. Nah, topnya untuk kop surat biasanya pakainya 1,5. Berarti kalau yang pakai kop surat itu 1,5. Kalau tanpa kop surat itu bisa 2,5 sampai 3. Pakai kop berarti 1,5 untuk topnya. Nah, saya oke. Kemudian yang berikutnya adalah perpindahan halaman. Cara perpindahan halaman yang kebanyakan masih keliru. Untuk berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya, misalnya dari surat ini sudah selesai, untuk ke halaman berikutnya dan itu kop baru, itu kebanyakan menekan enter beberapa kali seperti ini, sehingga jika ada perubahan di halaman atasnya, halaman bawahnya akan terpengaruh semacam ini. Misalnya ini saya hapus, dia akan terpengaruh. Begitu juga jika ada penambahan di atasnya, itu akan mempengaruhi yang bawahnya. Misalnya ini akan saya tambahi satu paragraf baru ataupun menambah satu baris. Saya tekan enter, sebelah sampingnya ikut turun. Nah, ini dia ikut turun. Akhirnya kita harus selalu menyesuaikan lagi. Nah, di sini untuk perpindahan halaman, pindah halaman itu dengan menekan Ctrl Enter. Nah, jadi enter itu ganti baris, kalau ganti halaman itu Ctrl Enter. Nah, sebagai contoh, misalnya ini sudah selesai. Nah, kita mau ke halaman berikutnya, itu kita tekan Ctrl Enter. Nah, dia maka akan ke halaman berikutnya. Nih, kita tinggal menuliskan. Ataupun seandainya sudah terlanjur ditulis seperti ini, hapus saja seperti ini. Nah, pada awal baris ini di pas pendidikan ini kita tekan Ctrl Enter untuk berpindah halaman. Jadi kalau ada perubahan di atasnya, bawahnya tidak ikut turun, tidak ikut turun. Begitu juga untuk yang ini, kalau mau halaman baru berarti kita menekan Ctrl Enter. Nah, atau jika sudah terlanjur ditulis, kita hapus dulu ini. Nah, di awal baris kita tekan Ctrl Enter. Jadi jika ada penambahan baris di sini, dia tidak ikut terpengaruh. Begitu juga jika ada penghapusan, dia juga tetap berada di topnya. Itulah mengenai perpindahan antar halaman dengan menekan Ctrl Enter. Nah, jadi kalau Enter itu untuk berpindah baris atau paragraf, sedangkan untuk berpindah halaman itu Ctrl Enter. Berikutnya yang sering terlupakan oleh para pengetik yaitu jarak antar baris atau antar paragraf. Ini jaraknya jangan terlalu dekat, saya turunkan dulu. Misalnya ini jarak antara baris ke-1 dengan baris kedua itu terlalu renggang. Nah, tidak seperti yang lainnya seperti ini atau yang lebih terlihat di sini. Ini jarak antara tanda terima dan honor guru terlalu renggang. Ini disebabkan karena default atau standar dari sananya Microsoft Word itu di sini memakai after. Ini add space after paragraph, berarti dikasih jarak antar paragraf. Berarti ada jarak antar paragraf ini. Agar jaraknya tidak terlalu renggang, biasanya yang satu baris ini dianggap satu paragraf. Nah, agar tidak terlalu renggang, di sini pada paragraf, pengaturan paragraf ini di remove atau dihapus, remove space after paragraph. Nah, jadi tidak terlalu renggang. Sedangkan jarak antara kop dengan subjudulnya itu dikasih jarak dengan menekan enter. Begitu juga antara subjudul atau judul dengan bawahnya.
tekan enter juga. Itulah, jadi yang sering terlupakan adalah ini, space after paragraph. Berarti walaupun satu baris itu dia akan merenggang karena ada space after paragraph. Di samping di sini di menu ini untuk after paragraph juga berada di paragraph. Misalnya saya sorot terlebih dahulu ini di paragraph, inilah after. Berarti kalau memang dibutuhkan jarak antar paragraf, ini after bisa diisi. Berarti after setelah paragraf, kalau before sebelum paragraf. Sebagai contoh, misalnya ini akan saya kasih jarak ataupun yang berupa surat saja. Jadi jarak tidak perlu dengan menekan enter 2 kali. Nah, di sini misalnya ini mau kasih jarak antar paragraf, di sini bisa add after paragraph. Nah, ini bedakan, ini masih sempit, kasih add, dia merenggang. Nah, atau saya undo terlebih dahulu, pada paragraf afternya ini dikasih dengan mengklik tanda segitiga di atas di sebelahnya, atau dengan menuliskan langsung misalnya 10, atau dengan mengklik ini yang berada di sampingnya. Berarti sekarang ada jarak antar paragraf. Ini jika dibutuhkan. Tapi kalau cuma satu garis semacam ini tidak perlu. Berarti semacam ini remove space after paragraph. Jadi dihapus saja, di remove. Nah, itu jarak antar paragraf. Yang berikutnya adalah cara praktis di sini untuk pemberian nomor semacam ini. Nah, biasanya para typer itu memberikan nomor secara manual yang rawan terjadi kesalahan, juga tidak praktis. Nah, di sini untuk pemberian penomoran itu bisa mempergunakan bullet dan numbering di sini. Nah, caranya di sini untuk nomor saya hapus terlebih dahulu, ini secara manual ini. Saya hapus terlebih dahulu. Ini kita pakai bullet numbering. Ini. Nah, sedangkan perataannya bisa kita atur. Ini pada tombol margin ini kita kembalikan dulu dengan decrease. Ini bisa di copy painter ataupun di copy dengan cara menekan Ctrl C. Nah, berhubung formatnya kita copy painter saja, ini format painter, kita klik, kemudian kita sorot ke bawah. Maka dia otomatis akan membuat angka tersendiri dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Jadi tidak bisa ada nomor double ataupun nomor yang terlewat. Seandainya penomorannya cuma satu di nomor, itu sebetulnya sudah selesai dan itu sangat mudah. Namun problemnya di sini penomoran ada 2, di nomor dan tanda tangan. Nah, inilah problemnya. Sementara kalau kita mau menulis satu persatu kadang tidak praktis seperti ini, jadi tidak praktis. Nah, di sini untuk membuat bullet numbering dalam satu tabel itu tidak bisa secara langsung, soalnya dia dianggap continue. Misalnya di kolom tanda tangan kita mau membuat bullet numbering lagi, ini, nah, maka dia continue dari sebelumnya. Ini 1, ini 2, ini 3 dan seterusnya. Seandainya ini di copy ke bawah pun problemnya sama. Seandainya ini di format painter problemnya juga sama, dia berselang-seling. Nah, ini cara pemecahannya sekarang. Caranya yang 2 ini kita klik kanan, kita pilih restart at 1. Nah, berarti dia sudah menjadi start dari 1. Tapi belum selesai. Di sini yang 2 ini adalah continue dari 1 ini. Nah, berarti seandainya ini di copy painter ke bawah,
masih berselang-seling baris. Ini 1, ini 2-nya yang ini 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, jadi belum selesai sampai di situ. Nah, caranya setelah ini di restart jadi 1, angka 2 ini, nah, kita klik. Nah, ini yang agak menyala ini, dia adalah continue dari ini, bukan continue dari atasnya. Nah, untuk menjadikan continue dari atasnya, kita ulangi lagi ke 1 ini, kita format pointer, kita turunkan ke bawah, kita copy ke bawah seperti ini. Nah, berarti kalau diklik sekarang dia adalah continue dari atasnya. Baru yang ini kita format pointer ke bawah. Nah, memang kelihatannya agak rumit, tapi kalau sudah menguasai akan praktis. Nah, untuk membuat berselang-seling dengan terpaksa kita satu persatu. Nah, caranya biar cepat, pointer taruh di center ini, menggerakkan ke bawahnya dengan anak panah bawah. Nah, ini panah bawah. Nah, berarti center, center, dan seterusnya seperti ini. Nah, seperti itu, minimal jadi lebih cepat. Itulah sedikit pembahasan mengenai cara mengedit dan membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ BOP PAUD. Untuk video-video lainnya bisa dilihat di channel Komputer Mendoan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendoan.